Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramasari dengan NIM 23129108. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kosakata dan diksi, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nesa Rizka Pagesti SSMA. Baik, kita masuk kepada poin 1, yaitu kata, kotakasa, dan diksi. Diksi sering disalahartikan dengan kata. Kata merupakan kumpulan dari beberapa fonem yang mengandung suatu pengertian. Kata ini sifatnya universal, baik kata yang bersifat umum maupun kata yang bersifat khusus yang identik dengan istilah-istilah. Apabila kata-kata digabungkan menjadi satu kalimat, maka akan membentuk makna yang utuh. Lain halnya dengan diksi, yang merupakan hasil dari proses pilihan kata yang akan digunakan dalam suatu wacana bahasa Indonesia. Kosakata juga sering disalahartikan dengan kata. Bagian terbesar kotakasa sebuah bahasa terdiri dari kata-kata umum yang dipakai oleh lapisan masyarakat, baik dari terpelajar maupun rakyat ke bawah. Ada beberapa kotakasa yang dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang politik, bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang ekonomi, dan kotakasa bidang lainnya. Istilah diksi disamakan dengan istilah kata. Menurut Arifin Amran, diksi adalah memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna, seringkali menjadi salah penafsiran dan penggunaan dalam wacana bahasa Indonesia. Cher menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang yang terwujud bunyi yang mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu sehingga membentuk makna. Misalnya, lambang bahasa yang terwujud makna seperti payung. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis benda yang dapat digunakan untuk melindungi bagian tubuh manusia dari panas ataupun hujan. Kemudian, konsep tersebut dihubungkan dengan kenyataan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian tentang diksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya diksi bertujuan untuk penguasaan terhadap pengertian-pengertian yang tepat dan penafsiran makna kata, kalimat, maupun wacana dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil dari proses pemilihan kata yang akan digunakan. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu sumber kosakata. Kosakata merupakan kumpulan kata-kata yang digunakan dalam masyarakat yang bersumber pada kamus. Kamus merupakan sebuah buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai keterangan bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Menurut luas lingkup isinya, kamus dibedakan menjadi beberapa seperti kamus umum, kamus khusus, kamus eka bahasa, kamus dwibahasa, dan kamus multibahasa. Kerov menjelaskan bahwa kamus umum adalah kamus yang memuat segala macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Sedangkan jika kamus tersebut memuat kata-kata dari sesuatu bidang tertentu, maka disebut dengan kamus khusus atau kamus istilah. Kamus eka bahasa yang menjelaskan mengenai sesuatu dalam suatu bahasa, sedangkan kamus dwibahasa dan multibahasa merupakan kamus yang berisi penjelasan mengenai suatu kata dalam dua bahasa atau lebih. Kamus yang membuat kosakata dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang menjadi patokan dalam menggunakan diksi yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Inti dari kamus adalah memberikan batasan pengertian dari sebuah kata. Hal ini perlu dilakukan karena setiap kata mengalami perubahan pergeseran. Oleh karena itu, kamus harus menggunakan sistem yang konsisten dalam mengurutkan makna kata serta memberikan tanda-tanda penjelasan arti yang khusus bagi masing-masing penutur. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu kriteria kata. Yang A-nya ketepatan pilihan kata. 1. Membedakan secara cermat denotatif dan konotatif. Dari dua kata yang mempunyai makna yang mirip
Dari dua kata yang mempunyai makna yang mirip satu sama lain, ia harus menetapkan mana yang akan digunakan untuk menyatakan sesuatu. Apabila pengertian sebenarnya yang diinginkannya, maka harus memilih denotatif. Tetapi apabila menghendaki pengertian yang melibat nilai rasa yang emosional tertentu, maka harus memilih konotatif. Lanjut yang kedua, yaitu membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Kata-kata yang bersinonim tidaklah sama penggunaan dalam suatu wacana bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya disesuaikan dengan konteks wacana yang akan dipakai. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dengan ejaannya. Penulisan harus dapat membedakan kata-kata. Penulis harus dapat membedakan kata-kata yang mirip dengan ejaannya. Apabila tidak, maka makna tidak sesuai dengan yang diinginkan, kayak seperti bahwa, bawah, dan bawah. Itu berbeda. Poin keempat, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang. Yang keempat, hindari kata-kata ciptaan sendiri. Bahasa selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang boleh dengan seenaknya menciptakan kata-kata baru atau mencampur adukannya dengan bahasa yang lain. Setiap ada kata-kata baru yang akan muncul ke dalam kosakata bahasa Indonesia, selalu dibicarakan atau didiskusikan terlebih dahulu oleh pusat bahasa di Indonesia agar diperkukuhkan secara bersama. Yang kelima, yaitu waspada terhadap penggunaan asing. Akhiran asing boleh digunakan oleh penduduk Indonesia apabila sesuai dengan konteks dan situasinya, seperti idiomatik, kultural. Yang keenam, yaitu kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Kata kerja yang digunakan dalam wacana bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah, seperti berharap, berharap akan, berbahaya, berbahaya lagi, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, yaitu membedakan kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus dalam penggunaan pada wacana bahasa Indonesia berbeda. Kata khusus lebih tepatnya menggambarkan sesuatu daripada kata umum. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa kata-kata umum tidak boleh digunakan. Akan tetapi, kata-kata umum diperlukan untuk mengabstraksian, generalisasi, pengkategorian, pengalaman manusia, terutama dalam tulisan ekspositoris. Hal ini akan lanjut yang kedelapan, yaitu menggunakan kata-kata indera yang menunjukkan persepsi khusus. Kata indria adalah istilah-istilah yang menyatakan pengalaman yang diserap oleh panca indera, yaitu panca indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Untuk menunjukkan persepsi khusus, lebih baik menggunakan kata indria karena kata ini menggambarkan pengalaman manusia melalui panca indera yang khusus, sehingga terjamin gaya gunanya terutama dalam membuat tulisan deskripsi. Yang kesembilan, yaitu memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Perubahan makna kata sangat perlu diperhatikan oleh penulis maupun pembicara. Apabila tidak diperhatikan, maka akan terjadi salah tafsir bagi pembaca maupun pendengar. Perluasan makna adalah suatu proses perubahan makna kata yang dialami sebuah kata yang sebelumnya mengandung suatu makna yang khusus, tetapi kemudian meluas sehingga melingkupi sebuah kelas makna yang lebih umum. Kata yang sudah mengalami perubahan makna, salah satu contoh yakni putra-putri. Dahulu putra-putri dipakai untuk sebuah anak raja, tetapi sekarang dipakai melambangkan anak laki-laki dan wanita. Dan yang terakhir, memperhatikan kelangsungan pilihan kata.
Kelangsungan pilihan kata adalah teknik memilih kata yang sedemikian rupa sehingga maksud atau pikiran seseorang dapat disampaikan secara tepat dan ekonomis. Kelangsungan akan terganggu apabila pembicara atau penulis menggunakan kata atau kalimat yang tidak efektif serta mempertanyakan yang dapat menimbulkan makna ganda. Poin yang B, kesesuaian pilihan kata. 1. Hindarilah bahasa atau unsur substandar dalam situasi yang formal. Bahasa standar adalah semacam dialek kelas yang dapat dibatasi sebagai tutur mereka yang mengenyam kehidupan ekonomis atau menduduki status sosial yang cukup dalam masyarakat. Lain halnya dengan bahasa non-standar yang merupakan bahasa dari mereka yang tidak memperoleh kedudukan atau pendidikan yang tinggi, seperti bahasa yang dipakai untuk pergaulan biasa yang tidak dipakai dalam suatu tulisan. Oleh karena itu, dalam suatu situasi yang formal, lebih baik menggunakan bahasa standar atau bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang kedua yaitu gunakan kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus. Pilihan kata dalam hubungan dengan kesempatan yang dihadapi seseorang dapat dibagi atas beberapa macam kategori sesuai dengan penggunaannya. Di antaranya kata-kata ilmiah. Kata yang biasa dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan karya ilmiah, disebut dengan kata-kata ilmiah. Lanjut ke hindari jargon dan tulisan. Yang ketiga yaitu hindari jargon dalam tulisan. Jargon mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap kurang sopan atau aneh. Tetapi istilah itu dipakai untuk mengacu semacam bahasa yang timbul dari pencampuran bahasa dan sekaligus dianggap sebagai bahasa perhubung atau lingua frasa. Lanjut ke poin terakhir yaitu poin keempat tentang klasifikasi kata berdasarkan diksi. Poin A-nya makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif dan konotatif makna denotatif dan konotatif perbedaannya didasarkan pada ada atau tidaknya nilai rasa. Makna denotatif didefinisikan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya sehingga menyangkut informasi faktual objektif. Lanjut ke poin B, makna umum dan khusus. Arifin dan Amran berpendapat bahwa makna umum adalah makna kata yang memiliki acuan yang lebih luas. Sedangkan makna khusus adalah makna kata yang memiliki acuan yang lebih khusus. Contoh makna umum salah satunya bunga mawar. Contoh kata bermakna umum salah satunya bunga. Kata bunga memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mawar. Bunga bukan hanya mawar, tetapi melati, anggrek, kembang sepatu, dan lainnya. Yang C, kata konkret atau abstrak adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera, sedangkan kata abstrak adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Meja, rumah, hangat, wangi, pedih, dan angin merupakan contoh kata konkret. Gagasan perdamaian, perselingkuhan merupakan contoh kata abstrak. Yang poin D, sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Seperti mati. Kalau sinonim seperti kata meninggal atau gugur. Dan antonim mati kebalikannya hidup. Yaitu poin E, homonim, homofon, homogram. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. Jika lafalnya sama disebut homograf.
Namun jika yang sama adalah ejaan, maka disebut dengan homofon. Contoh homonim untuk mengirim surat. Untuk mengirim surat untuk Bapak Presiden, kita harus menggunakan amplop. Amplop sama dengan amplop surat biasa. Kalau homofon, Bu Kadir bisa memainkan gitar dengan kakinya. Bisa sama dengan mampu. Kalau homograf, Goci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai. Masa sama dengan waktu. Masuk ke polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Masuk ke hipernim dan hoponim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lainnya. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Contoh hipernim hantu, hiponimnya pocong, kantong wewe, sundel, kuntilanak, dan lainnya. Kalau hipernim ikan kayak lumba-lumba, hiu, betok, sepat, cere, dan ikan lainnya. Kalau hipernim odol kayak Pepsodent, Ciptaden, Kodomo, Close Up, dan lainnya. Baik, mungkin hanya itu materi dari saya.